Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Hidayati dengan NIM 223161026 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Hendra telah memberikan saya kesempatan pada pertemuan ke-10 dan 11 ini untuk membahas materi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan pokok bahasan yang pertama mengidentifikasi berbagai macam lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Yang kedua, menganalisis hasil perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem politik atau demokrasi di era reformasi. Yang ketiga, memberikan contoh perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan toleransi. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara 1945 setelah amandemen. UUD 1945 setelah amandemen mengatur tentang 6 lembaga negara utama, yaitu yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR bertugas melantik presiden dan wakil presiden serta mengubah dan menetapkan UUD. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang bertugas membuat undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah, dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD bertugas mewakili daerah-daerah dalam pembentukan undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah di daerah. Yang keempat, Presiden dan Wakil Presiden. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia. Wakil Presiden membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, Mahkamah Agung atau MA adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang bertugas mengadili perkara di tingkat kasasi. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi atau MK bertugas mengadili perkara konstitusi, memutus sengketa antara lembaga negara, dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD. Yang kedua, analisis hasil perundang-undangan terkait sistem politik atau demokrasi di era reformasi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia, seperti pembatasan masa jabatan presiden, penguatan peran DPR dan DPD, serta pembentukan lembaga-lembaga negara baru. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang partai politik. Undang-undang ini mengatur tentang pendirian, pembubaran, dan fungsi partai politik. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemilihan umum. Undang-undang ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengatur tentang kewenangan dan tugas pemerintah daerah. Yang ketiga, contoh perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan toleransi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang penanganan kejahatan terorisme. Undang-undang ini dianggap memberikan kewenangan terlalu luas kepada para penegak hukum dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pencegahan karhutla. Peraturan ini dianggap memberikan kewenangan yang besar terhadap perusahaan dalam pengelolaan lahan gambut dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Syariah Islam di Kota Padang. Peraturan ini dianggap mendiskriminasi kelompok minoritas dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, yakni UUD 1945 setelah amandemen telah membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Perundang-undangan yang lahir di era reformasi telah membawa perubahan positif dalam demokrasi Indonesia. Namun masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Penting untuk memastikan bahwa perundang-undangan yang dibuat tidak bertentangan dengan semangat keadilan dan toleransi. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.